Namun sayang beribu sayang, hari ini ketika kita berbincang tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, kita tidak lagi menyimaknya sebagai sebuah studi, tidak lagi memandangnya sebagai sebuah dialektika antar ilmuwan, tapi justru hal ihwal terkait dengan objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu sudah terkunci sebagai masalah pidana yang resiko akhirnya bisa saja mengirim seseorang atau beberapa orang ke dalam penjara. Ya, saya Bang Bill, offside. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau presentasi. Presentasi apa Bang Bill? Presentasi cara mendapatkan 100 juta pertama. Enggak. Aku tertarik untuk membahas soal belakangan kan kita tahu bersama kisru ijazahnya Pak Jokowi itu ada usulan dari beberapa kalangan akademisi, praktisi dan juga ahli. Termasuk diantaranya adalah Pak Dr. Reza Indragiri ya. Kemarin udah aku bahas, tapi kali ini aku mau coba untuk lebih spesifik lagi. Soal bahwa bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan itu setidaknya jangan langsung dibawa ke pidana, jangan dibawa ke pengadilan. Ini kan basisnya ilmiah. Nah, karena ilmiah maka sebisa mungkin wilayah ini diselesaikan secara akademis. Ya dibantah, buku satu diterbitkan, maka dibantah atau dilawan dengan buku yang lain. Ya, itu seperti itu. Bagus memang. Kita sebagai orang yang berlatar belakang sebagai akademisi setuju pola diskusi, pola debat, dan pola baku hajar dalam konteks ruang-ruang ilmiah, ya caranya seperti itu. Debat, kemudian silang pendapat dalam konteks tertentu, itu kita diskusikan. Itu kita basisnya ya ilmiah gitu. Ruang-ruang akademik selalu menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melihat dalam kisru ijazahnya Pak Jokowi ya. Kita sepakati dulu bahwa objek dari masalah ini adalah ijazah ya, sorry kok tulisannya begini. Sorry. Bawaan enggak minum ini vodka. Ijazah ya. Nah, ijazah Jokowi. Ini adalah objek dari tumpuan masalah. Ya, walaupun memang Pak Jokowi tidak melaporkan mengenai masalah ijazah, tapi melaporkan soal ada perbuatan yang melecehkan Pak Jokowi yang dilakukan oleh Tifa, Roy, dan Rismond serta gerombolan yang 8 tersangka itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau membaca? Apakah kita akan setuju dan sependapat dengan kelompok-kelompok yang menganggap bahwa pembahasan ini harusnya dimainkan secara ruang akademik? Oke. Kita lihat guys, kalau kemudian ini disebut sebagai penelitian ya, penelitian benar nggak? Ini akan menjadi tanda tanya besar. Benar nggak ijazahnya Jokowi ini adalah objek penelitian? Itu satu hal yang menjadi pertanyaan penting. Atau jangan-jangan masalah ijazah ini bukan masalah penelitian, tapi memang perbuatan kejahatan. Ya, ini kita sepakati dulu. Kalau memang benar-benar dia ini adalah penelitian, kalau memang benar-benar Roy Suryo mau meneliti untuk mencari kebenaran dan lain-lain sebagainya, kan kalau penelitian itu ujung-ujungnya adalah mau mencari kebenaran tuh. Ya. Kalau betul-betul ini adalah mau mencari kebenaran objeknya sebagai apa, ijazah sebagai objek, maka kalau betul-betul penelitian, substansinya, intinya untuk mendapatkan kebenaran. Nah, problemnya, apakah yang mereka lakukan dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi ini adalah perbuatan untuk mencari kebenaran tentang asli atau palsu? Ya, ini akan menjadi pertanyaan pentingnya di sini. Apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Kalau kemudian benar-benar sifatnya penelitian, ujung-ujungnya mencari kebenaran, maka gampang kok. Kita semua sepakat ya, yang namanya Roy Suryo itu berteman dengan Pak Jokowi. Bahkan Roy Suryo pernah menganggap dirinya sebagai adik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kakak. Ya kan? Kalau memang benar-benar mencari kebenaran. Kalau memang mau cari-cari kebenaran, ya silahkan datang ke rumah Pak Jokowi. Pak, minta izin, saya dapat informasi ijazahnya Pak Jokowi ini palsu.
Ya, saya dapat informasi, Pak, coba Bapak tunjukkan ke saya gimana gitu. Atau datang baik-baik gitu. Oh, sudah Bang Bil, yang mereka lakukan juga mereka datang kok ke rumahnya Pak Jokowi. Nggak. Cara datangnya mereka itu sebelumnya diteriak-teriaki dulu dengan Jokowi adalah penjahat, Jokowi adalah PKI, Jokowi adalah apa lagi ya Mas ya? Gantung Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, usir Jokowi dari Indonesia, bla bla bla. Pokoknya Jokowi ini adalah musuh bagi mereka gitu. Nah, sehingga itu untuk mau mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh teroris sebagai penelitian itu keliru. Kenapa? Karena memang mereka tidak mencari kebenaran. Anda bayangkan kalau Anda mengenal seseorang dan orang itu Anda tahu diisukan pemilik ijazah palsu. Anda kan tinggal datang ke rumahnya. Anda kenal soalnya sama yang bersangkutan. Kan selebihnya seperti itu. Itu yang dilakukan seharusnya oleh Roy Suryo kepada Pak Jokowi. Bukan koar-koar dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian ternyata masalah ijazahnya Pak Jokowi itu bukanlah produk penelitian. Yang mereka kemudian klaim bahwa Pak Jokowi ini pemilik ijazah palsu. Itu bukan sebuah aktivitas penelitian mengenai perbuatan kejahatan. Kenapa? Karena di sana ada yang disebut dengan mens rea. Ya, guys. Ada namanya niat jahat. Sorry ya, tulisannya aku kayak tulisan dokter. Ada niat jahat di sana. Kenapa? Karena satu, tendensius, ya. Tendensius. Yang kedua, tidak objektif. Yang ketiga, terlalu politis. Yang keempat, dendam. Yang kelima, apa lagi? Ada yang boleh taruh nggak di sini? Selain tendensius, tidak objektif, politis, dendam, apa lagi? Kalau aku sih anggap gagal move on, ya. Gagal move on apa? Pilpres pastinya. Kan gitu. Ini, nah, perbuatan yang mereka lakukan meneliti ijazahnya Pak Jokowi yang kemudian mereka tentukan palsu, itu diawali dari proses ini. Nah, dari kejahatan inilah kemudian dimunculkan atau langsung disimpulkan palsu. Nah, kalau produk kejahatan seperti ini kemudian menghasilkan sebuah penentuan yang tidak objektif yang akhirnya menilai ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu, maka ini adalah perbuatan yang kita kategorikan pidana. Kan gitu. Ini pidana, ini bukan murni penelitian, kan gitu. Tapi oleh karena akhirnya perbuatan kejahatan mensreanya ini palsu, memastikan palsu dan akhirnya masuk kategori pidana, dilaporin Pak Jokowi, ya. Ketika Pak Jokowi laporkan perbuatan mereka itu, baru mereka membuat semacam simulasi atau semacam informasi, bahkan juga mengklaim diri mereka sedang mencari kebenaran yang ujung-ujungnya dibungkus oleh kegiatan penelitian. Ya, ini jahat, guys. Ini lingkaran setan namanya itu, kan gitu. Nggak ada istilahnya ijazahnya Pak Jokowi ditentukan asli atau palsu dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena belum datangi Pak Jokowi, belum sowan, belum tabayun, belum melakukan penelitian terhadap objek kertas itu, sudah teriak-teriak koar-koar Pak Jokowi koruptor, Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, Pak Jokowi ini bekerja sama dengan UGM, Pak Jokowi bla 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 bla. Semuanya ada niat jahat, ada mens rea. Nah, di dalam mens rea ini dibungkus dengan perbuatan-perbuatan tadi yang aku sebutin, tendensius, tidak objektif, politis, dendam, gagal move on, dan lain-lain sebagainya. Kemudian langsung membuat keluaran hasil dari niat jahat ini, yaitu menentukan sesuatu palsu. Nah, perbuatan ini akhirnya masuk dalam kategori pidana.
Nah, pidana ini akhirnya menjatuhkan harga diri seorang Jokowi. Sebagai warga negara yang taat hukum, sadar hukum, melek hukum, Pak Jokowi laporin. Begitu dilaporin, ini dilaporinnya April ya. Ini April. Waktu mereka kemudian keluar-keluar dari Januari nih. Dari Januari sampai Maret. Tahun 2025, dari Januari sampai Maret mereka keluar-keluar. April baru kemudian dilaporin oleh Pak Jokowi. 3 bulan berikut baru mereka klaim bahwa mereka lakukan penelitian, kemudian memproduksi buku. Ini kan guys jahat. Jadi bagaimana mungkin logikanya Reza Indragiri untuk kemudian memposisikan masalah ijazahnya Pak Jokowi itu jangan masuk dalam ranah pidana? Ya nggak bisa dong. Bang Reza ini yang paling menarik adalah dia dulu setauku adalah orang yang sering dipakai oleh polisi sebagai konsultan, sebagai ahli untuk kemudian memecahkan beberapa kasus terutama dalam konteks psikologi forensik. Tapi belakangan juga karena orang ini terlalu tendensius, orang ini juga berpihak, orang ini juga tidak melihat secara objektif, akhirnya sampai sekarang udah nggak dipakai lagi sama pihak-pihak penyelenggara negara terutama kepolisian. Nah, ketika udah nggak dipakai kepolisian, sekarang nyerangnya bukan cuma ke Pak Jokowi, bahkan aparat kepolisian pun, walaupun dengan bahasa yang begitu akademis ya, walaupun dengan bahasa yang sok elegan, sok moderat gitu. Inilah guys yang sebenarnya kenapa masalah ijazah Pak Jokowi ini tidak boleh cuma sekedar masuk dalam konteks yang mereka bilang tadi penelitian, tidak bisa diselesaikan bukan di luar sidang ya, bukan di luar sidang, tapi dia harus di persidangan, harus ada ketentuan, harus ada kepastian hukum ya. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu harus ada kepastian hukum ya. Nggak boleh dong orang semena-mena mau memfitnah orang. Nggak boleh dong orang dengan mudah untuk mengklaim bahwa ini asli atau palsu tanpa objektivitas. Metodologinya bermasalah, kan gitu. Belum lagi teriakan-teriakan dan tendensi-tendensi yang nggak pernah berakhir. Bagaimana dengan gelar perkara khusus? Sudah sampai 2 kali. Bagaimana dengan permohonan mereka untuk membuat semacam laboratorium forensik independen? Kata laboratorium forensik independen ini adalah sebuah pelecehan terhadap Mabes Polri. Karena Mabes Polri kemarin itu independen, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Tidak ada yang lebih independen. Semua lembaga laboratorium forensik, terutama di Indonesia, selain miliknya polisi. Karena polisi yang kemudian akan menentukan mereka ini bersalah atau tidak bersalah, yang akhirnya dilanjutkan ke persidangan atau pengadilan. Kan logikanya seperti itu. Jadi kita menolak narasi tentang uji laboratorium forensik. Yang parahnya lagi, Reza Indragiri berharap bahwa kalau ini versi laboratorium forensik Polda Metro Jaya, maka silahkan hormati uji lapor atau uji yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Lah Roy Suryonya tersangka, bagaimana mungkin kemudian mau dianggap itu sebagai hasil dari penelitian yang objektif? Tersangka berarti ada perbuatan jahat di sana. Kan gitu. Diperparah dan dipertegas oleh Polda Metro Jaya bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak objektif dan tidak ilmiah. Buku mereka itu semua berangkat dari asumsi. Jadi gimana gitu loh. Jadi jangan dulu repot-repot. Kalau kalian bilang sederhananya, iya secara teori sederhana aja, Pak Jokowi tinggal perlihatkan. Ya sudah, kan itu sudah diperlihatkan di gelar perkara khusus, atau nanti aja tunggu di proses pengadilan, kan itu akan diperlihatkan gitu. Karena diperlihatkan seperti itu tidak menjawab, karena bakal terjadi lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kenapa demikian? Kenapa nggak berhenti-berhenti? Karena problemnya di sini, ya. Nah, jadi apa motivasi untuk kemudian melakukan uji lapor lagi? Ya ini cara mereka agar tidak masuk di persidangan, semua udah diselesaikan. Mereka takut kalau diperlihatkan di persidangan. Kenapa takut, Bang Bil? Lah, kalau di persidangan maka terbuka untuk umum. Pembenci, pencinta, rakyat bahkan internasional bisa menyaksikan bagaimana pembuktian dokumen terkait ijazahnya Pak Jokowi itu diperlihatkan di meja hijau. Tapi kalau seandainya diuji laboratorium forensik tertentu, ya tidak melalui mekanisme sidang, maka itu cuma orang-orang tertentu saja yang kemudian akan mendapatkan jawaban. Nah, itu akan timbul masalah baru lagi. Mending di meja hijau. Kenapa takut sih sama meja hijau?
Buktikan saja dalam catatan sejarah bahwa Pak Jokowi akan dipenjara gara-gara memalsukan dokumen. Silakan, silakan buktikan. Kalau memang kalian pejuang, kalian pemberani, buktikanlah bahwa lewat meja hijau nanti satu-satunya dalam catatan sejarah di Indonesia bagaimana presiden dijebloskan ke penjara karena terbukti memiliki ijazah palsu. Perjuangkan. Di sana debat gitu. Jadi jangan bilang ini produk penelitian atau produk ilmiah. Nggak ada ini. Ini bukan produk ilmiah yang dilakukan oleh teroris, ya. Maka dari semua pembahasan ini, apa solusi yang terbaik buat teroris? Solusi yang terbaik bagi mereka adalah ini, guys. Ini adalah solusi terbaik. Solusi terbaik bagi teroris adalah penjara. Terbaik sekali itu. Wah, Bang Bil kok jadwal? Oh, enggak. Kalian jangan ya, ini yang aku lihat juga si Indra Giri ini kayaknya a history. Bukan a history karena enggak tahu sejarah, tapi lupa sejarah. A history, bahwa sejarah pergolakan yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini, itu bukan cuma soal lembaran kertas. Bukan cuma soal fonts Times New Roman. Bukan cuma soal KKN. Bukan cuma sekedar fitnah-fitnah. Enggak, bukan cuma masalah fitnah. Tapi ada perbuatan yang jauh dari fitnah, jauh dari selembar kertas, yang memang betul-betul zolim yang dilakukan oleh teroris ini. Ya, nggak ada itu istilah produk ilmiah. Itu pembualan dan kemunafikan terbesar dalam catatan sejarah Indonesia adalah ini. Mengatasnamakan penelitian, mencari kebenaran, tapi ternyata yang terjadi sesungguhnya mereka ini adalah pelaku kejahatan, ya, di mana ada niat, ya, untuk kemudian mendowngrade Pak Jokowi oleh karena mereka memang orang tendensius, tidak objektif, politis, dendam, dan gagal move on, serta mungkin misi-misi lainnya yang akhirnya memang tidak bisa membuat mereka itu diam. Dan terakhir, apakah ini adalah benar-benar perbuatannya teroris? Sekali lagi, teroris ini cuma pion, ya. Mereka cuma pion yang dimanfaatkan, baik mereka sadar maupun mereka tidak sadar. Yang namanya teroris itu cuma pion, tapi ada aktor di belakang. Nah, siapa aktornya? Ini yang jadi pertanyaan. Ada yang bilang biru lah, ada yang bilang merah lah, ya, ada yang bilang konglomerat lah. Nah, dan lain-lain sebagainya. Terserah, spekulasi politik selalu bermunculan. Dan apa misi utama dari semua ini adalah 2029 Jokowi harus kek. Apa tuh maksudnya kek? Keok. Nah, itu maunya mereka 2029. Padahal di balik layar atau di balik semua kekisruhan tentang ijazah Pak Jokowi justru membuat Pak Jokowi semakin bersinar. Itu yang mereka lupa. Kenapa bersinar, Bang Bil? Kita akan bahas di video-video berikutnya. Offside. YouTuber Nusantara. La ilaha illallah, lafaz